Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, di atas segalanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya, Tuhan Yesus. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, rencana Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kami. Rancangan Tuhan sejak zaman purbakala sudah ada sebelum Tuhan. Segala sesuatu kami dapat lihat, kami dapat rasa, kami dapat alami. Semua yang terbaik sudah Engkau sediakan. Terpujilah nama Tuhan yang memanggil setiap orang yang mengasihi Engkau dalam satu pusat
rencana Tuhan yang luar biasa. Bapa, kami tidak mau keluar dari rancangan-Mu. Kami tidak mau keluar dari desain kerajaan Allah yang merancangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu berpusat pada kehendak Allah akan membuat kami mendapatkan pertolongan demi pertolongan tepat pada waktunya. Bapa di surga, diberkatilah setiap orang yang datang kepada Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepadamu. Rancangan-Mu penyelamatan bagi kami semua, dan biarlah kami berpusat pada penyelamatan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, aku terima berkat Tuhan. Aku diberkati, aku lebih daripada pemenang. Aku kuat, aku sehat, aku diberkati dengan mujizat, aku dilindungi. Saudara, kiranya tudung perlindungan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus melingkupi kita sekalian. Adapun segala macam persoalan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, jikalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka pasti Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan berkata seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. In all things, tidak dikatakan sebagian kecil, sebagian perkara, tetapi in all things God works for the good. Tuhan bekerja dalam kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, syarat dan ketentuan berlaku bagi mereka yang mengasihi Dia, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sudahkah saudara merasakan bahwa Anda adalah bagian dari panggilan Tuhan? Anda adalah bagian dari kegerakan Roh Allah. Anda adalah bagian dari gelombang orang-orang yang terpanggil sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kuasa Tuhan bekerja untuk engkau, yaitu Allah turut bekerja. In all things God works for good. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengambil bagian di dalam rencana Tuhan, itulah yang dikehendaki Allah. Raja-raja Yehuda, raja-raja Israel gagal untuk menangkap rencana dan maksud Tuhan, dan mereka sibuk untuk memperkaya diri di dalam kerajaannya. Dan kemudian Tuhan menyisihkan mana orang-orang yang takut akan Dia, mana orang-orang yang tidak takut akan Dia, mana orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, all things work for God works for good. Amin, saudara. Setiap orang-orang yang menangkap maksud Tuhan, maka Tuhan turut bekerja. Bagi orang-orang yang tidak menangkap maksud Tuhan, skip. Bagi orang-orang yang tidak menangkap rencana Tuhan, skip. Bagi orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, itu skip. Saudara, pagi hari ini, apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan? Orang yang terpanggil, dia akan menyerahkan seluruh kehidupannya. Bukan setengah-setengah, bukan 1-2 hari, tetapi setiap hari dia menyerahkan hidupnya untuk masuk di dalam panggilan Tuhan. Raja-raja Israel gagal, raja-raja Yehuda gagal. Ada raja-raja yang berhasil. Dan di dalam diri mereka, maka keturunan mereka itu di dalam perlindungan daripada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Dan saudara, kalau kita baca di dalam kitab 2 Samuel, kitab 1-2 Raja-Raja, kitab 1 dan 2 Tawarik, mengisahkan tentang Israel, kerajaan Israel, dan kerajaan Yehuda, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Saudaraku, sekalipun Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa menganiaya orang Israel atau orang Yehuda, tetapi rancangan Tuhan itu tetap ada di dalam diri mereka. Rancangan tetap ada di dalam diri bangsa Yehuda dan bangsa Israel. Namun satu hal, bahwa Tuhan memisahkan, Tuhan memilih mana orang-orang yang setia. Bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang terpanggil, rancangannya itu terus. Tapi bagi orang-orang yang tidak setia, tidak mengasihi Dia, tidak terpanggil, rancangan Tuhan itu skip. Saudara, sudahkah engkau menjadi orang-orang yang terpanggil? Sudahkah engkau menjadi orang-orang yang merespon panggilan dan mengasihi Dia? Nah, saya mau katakan dengan berani pada pagi hari ini, Tuhan pasti akan turut bekerja di dalam kehidupanmu.
tangkap firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan jangan biarkan engkau tidak menangkap maksud dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan. Allah turut bekerja, di dalam bahasa Yunani itu sunergeo. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dalam 2 Tawarik, saudara 31 hingga 36 juga kita akan masuk di dalam kitab Esra 1 hingga 10. Kesimpulannya adalah raja-raja yang takut akan Tuhan, Tuhan mengasihi mereka dan memberikan mereka rancangan hari depan yang penuh harapan. Tapi raja yang tidak takut akan Tuhan, mereka akan mengalami aniaya besar di dalam kehidupan mereka. Dan gambaran besar keselamatan daripada Tuhan, mereka harus diizinkan masuk di dalam pembuangan. Untuk bangsa Yehuda, saudara, janji Tuhan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh harapan. Tapi mereka harus masuk ke dalam pembuangan 70 tahun. Saudara, pembuangan 70 tahun itu sebenarnya tidak lama. 70 tahun itu hanya menghabiskan satu generasi. Tetapi karena mereka sudah merasakan kebaikan Tuhan selama ini, bahwa bangsa Israel, bangsa Yehuda dikenal, ditakuti dunia. Bahkan mujizat-mujizat Allah dari 10 tula yang mereka alami di Mesir, baru mujizat-mujizat pertolongan Tuhan, bagaimana Daud mengalahkan beribu-ribu langsa, bagaimana Tuhan menolong Hilkia, bagaimana Tuhan menolong raja-raja yaitu Yosafat, Yosia, Yoas, dan lain sebagainya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel adalah bangsa yang ditakuti bangsa-bangsa. Tetapi mereka diizinkan Tuhan 70 tahun di pembuangan di Babel. Itu hanya satu generasi. Hanya satu keturunan dari umur 1 sampai 70 itu umur manusia, saudara. Tetapi kegentaran itu terjadi di dalam diri mereka karena mereka tidak biasa untuk hidup di dalam pembuangan. Nah, saudara, ketika mereka hidup di dalam pembuangan, generasi ini tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan ketika generasi ini tetap dipelihara oleh Tuhan, ada tangan Tuhan yang turut bekerja untuk menolong mereka. Saudaraku, di dalam 2 Tawarik 31 hingga 36, orang raja yang berkenan di mata Tuhan yaitu Hizkia. Namun dia juga pernah mengalami namanya kesombongan sehingga ditegur Tuhan dengan penyakit. Kemudian dia sakit dan akan meninggal dunia. Karena Hizkia berdoa, maka Tuhan menambah umur panjang. Anaknya Manasye dan Amon, raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Selanjutnya setelah mereka ada Yosia. Yosia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Pembaharuan dilakukan oleh dia sungguh luar biasa. Kitab Taurat ditemukan kembali dan mereka membaca kitab Taurat, mereka merayakan Paskah. Sayangnya, kejahatan dari Raja Manasye dan Raja Amon tidak menyurutkan amarah Tuhan. Sehingga rancangan pembuangan itu terus terjadi, yaitu pembuangan di Babel. Nah, saudara, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahteranya begini, pembuangan itu harus ada supaya mereka tahu bagaimana rasanya terpisah daripada Tuhan, untuk kemudian mereka kembali kepada Tuhan. Selanjutnya setelah Yosia ada Yoahas, Yoyakin, dan Sedekia. Sedekia ini adalah saudara Yoyakin. Mereka adalah raja-raja yang tidak baik. Dan kejatuhan itu terjadi, keruntuhan Yehuda di tangan Raja Babel. Keruntuhan terjadi di tangan Raja Babel. Namun di akhir cerita dari 2 Tawarik 36, ada satu raja, Kores namanya, Raja Persia, yang mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Saudara, kalau bukan tangan Tuhan yang menggerakkannya, maka tidak akan mungkin seorang raja yang telah berkuasa, yang telah menjajah, yang telah membawa mereka kepada pembuangan, mengizinkan kembali orang-orang ini kembali ke Yerusalem untuk meletakkan dasar bait suci Allah. Kalau bukan tangan Tuhan, semua itu mustahil. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah engkau hidup di dalam panggilan Tuhan? Sudahkah engkau hidup mengasihi Tuhan? Rancangan Tuhan ada bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 36 ayat 22, pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan sudah menggerakkan hati Kores. Raja Persia itu menggenapkan firman yang diucapkan Yeremia bahwa akan datang keselamatan dari pihak bangsa yang menjajah mereka. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem.
yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Wow, saudara, Kores, raja negeri Persia, raja yang berkuasa pada waktu itu, menjajah bangsa Yehuda. Dia berkata, Tuhan sendiri yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Saudara yang diberkati, kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat. Pembuangan itu adalah soal apa yang diizinkan Tuhan terjadi. Di luar dari itu, rancangan Tuhan tetap berlaku. Perlindungan Tuhan tetap berlaku. Sekalipun mereka ada di pembuangan, sekalipun mereka dijajah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi tangan Tuhan sendiri ada berkuasa di atas kepala dari orang-orang yang menjajah mereka. Begini saudara, jika engkau hari ini, pada waktu engkau mendengarkan sabda firman Tuhan, engkau mengalami keadaan yang engkau tidak kehendaki. Engkau mengalami tekanan yang engkau tidak kehendaki. Di situ engkau belajar percaya bahwa ini Tuhan izinkan. Segala macam tekanan itu membuat kita menyadari sebenarnya kita harus seperti apa. Hikmat, kekuatan daripada Tuhan akan menyadarkan kita untuk kita berbalik seperti apa. Tuhan akan bawa kita kembali ke Yerusalem, membangun kembali tembok-tembok yang sudah runtuh, sekalipun dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, kita masuk di dalam kitab Esra 1. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang telah diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumahnya baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Sama ayatnya dengan 2 Tawarik 36 ayat 22 hingga 23. Saudara, kalau Tuhan berfirman, orang-orang pun yang tidak mengenal Tuhan pasti akan menolong kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mau katakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala keadaan. Yang engkau merasakan ini, keadaan ini tidak menguntungkan bagi saya. Kita ada di area musuh. Kita ada di tempat yang tidak aman, tidak nyaman. Tapi Tuhan pasti menolong kita. Saudara, saya mau bersaksi pada hari ini bahwa baru saja tadi malam, beberapa waktu sebelumnya, di dalam pekerjaan saya ada tekanan yang begitu hebat, yang luar biasa. Pekerjaan yang saya sedang tangani itu begitu banyak masalah. Lalu saya titip doa pada rekan doa kami yang setiap pagi mendoakan kami. Bu, tolong doakan saya supaya ada jalan keluar. Berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Keadaan sungguh sangat tidak berpihak, tapi saya harus meneguhkan integritas saya, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan bukakan pintu kesempatan. Kita ketemu dengan orang ini. Dan kemudian kita berbicara. Dan sebelum kami bertemu, keadaannya, situasinya seperti saling bertolak belakang. Ada benturan keras, ada saling tolak menolak satu dengan yang lain. Tetapi begitu kita ketemu dengan orang tersebut, saya cuma berdoa. Sebelum saya ketemu, saya berdoa, Tuhan tolong saya, kasih saya hikmat. Apa yang harus saya katakan? Di belakang saya dia selalu ngomongin yang jelek tentang saya. Oh, dia bekerjanya begini, sebagainya. Dijatuhkan. Saya dengar sendiri lewat by phone. Tapi kemudian apa yang terjadi? Begitu kita ketemu, saya cuma natap dia. Dia tetap saya. Terus dia senyum. Kita pegang tangan, shake hand. Kemudian komunikasi itu dari awal sampai akhir. Dia mendengar apa yang saya sampaikan tentang pekerjaan itu harus begini, harus begini, harus begini. Iya, siap bu. Gimana? Siap mengerjakan? Oke, siap. Saudara diberkati, kalau bukan Tuhan yang melunakkan hati seseorang. Amsal berkata, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia. Jikalau Tuhan berkenan, saudara, jikalau kita mengasihi dia, jikalau kita terpanggil sesuai dengan rencana dia, musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia. Di dalam kitab Amsal mengatakan, musuh dalam hal apa? Di dalam hal bekerja, kita pengen yang baik, ada yang menginginkan yang tidak baik. Kemudian terjadi perbedaan pendapat, terjadi perpecahan, terjadi
tujuan-tujuan yang berbeda, yang bertolak belakang satu dengan yang lain, tidak ada kesepahaman dan lain sebagainya. Tapi saudara, kalau Allah turut bekerja, bahkan hati orang yang tidak mengenal Tuhan itu akan dijamah oleh Tuhan dan akan berkata, aku diperintahkan Tuhan untuk menggenapkan firman, untuk membangun rumah Tuhan. Pulanglah kamu ke Yerusalem. Kalau bukan Tuhan yang mengerjakannya, siapa lagi? Saudara merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu. Ada banyak kemudahan demi kemudahan yang engkau akan alami di dalam kehidupan. Saudara, kita akan masuk di dalam kitab Esra. Sebelum kita masuk di kitab Esra, nubuatan tentang Kores ini jauh sebelum kejadian itu sudah dinubuatkan. Bahkan jauh sebelum mereka masuk di dalam pembuangan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesaya berkata, akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun dan tentang bait suci. Baiklah diletakkan dasarnya. Saudara, sebelum itu terjadi, Kores ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Yesaya 45 ayat 1, beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membukakan pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Yesaya 45 ayat 13. Akulah yang menggerakkan Kores untuk masuk penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Tanpa bayaran dan tanpa suap artinya dia digerakkan itu tanpa ada dorongan dari yang lain selain daripada Tuhan. Ya, saya hidup pada zaman Raja Hizkia, jauh sebelum adanya Kores. Nama ini sudah muncul di dalam nubuatan dari Nabi Yesaya. Tentang bagaimana karya Tuhan menyelamatkan itu sudah dirancangkan puluhan, ratusan, ribuan tahun sebelumnya. Kalau kita lihat ya saudara, Raja Hizkia ada di zaman sebelum Manasye, Amon, Yosia, Yoahas, Yoyakim, Sedekia. Sedangkan Kores muncul pada zaman setelah ada Nebukadnezar, ada raja-raja Babel, saudara, kemudian Raja Persia. Tapi Raja Kores ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Artinya, sebelum mereka dibuang, sebelum mereka masuk di dalam pembuangan di Babel, sudah direncanakan keselamatan. Hanya bagaimana keselamatan itu akan sampai bagi orang Yehuda. Tuhan memang izinkan. Kamu masuk dulu di dalam pembuangan. Di dalam pembuangan ada hal-hal yang akan mengubahkan hatimu. Saudara, sebelum kita ditolong Tuhan, kita memang harus masuk di dalam masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Masalah itu adalah ujian. Ujian itu untuk mereview apakah kita mampu atau tidak mampu untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pembuangan di Babel memiliki maksud untuk menyadarkan bangsa Israel supaya mereka memiliki yang namanya takut akan Tuhan. Nubuatan tentang Kores jauh sebelum dia ada, namanya sudah disebutkan Tuhan untuk meletakkan dasar bait suci. Bayangkan saudara, waktu itu bait suci belum diporak-porandakan oleh Babel. Waktu itu Hizkia baru menunjukkan perkakas-perkakas yang ada di istana kepada Raja Babel, dan kemudian nubuatan dari Yesaya keluar bahwa semua barang-barang di istana ini akan diangkut dibawa ke pembuangan di Babel. Sebelum itu terjadi, saudara, sudah direncanakan bahwa baiklah ia dibangun tentang dasar bait suci yang akan diletakkan oleh seorang yang bernama Kores yang memerintahkan orang-orang kembali ke Yerusalem. The meaning is, hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Tinggal dalam kebaikan Tuhan. Percaya tentang kebaikan Tuhan. Kalau engkau menyerahkan dirimu sepenuhnya, ada dua hal. Kalau kita tidak masuk kepada pembuangan, maka yang kedua, kita justru dikeluarkan dari pembuangan untuk meletakkan kembali dasar-dasar bait suci, yaitu takut akan Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Saudara, masuk di dalam kitab Esra. Latar belakang kitab Esra ini yaitu ada seorang bernama Ezra bin Seraya. Dia seorang ahli Taurat, imam Israel. Dia pulang dari Babel ke Yerusalem bersama orang-orang buangan lainnya yang mengajarkan kembali hukum Taurat kepada orang-orang Israel di Yerusalem. Sebab ketika Raja Kores berkata tentang firman Tuhan, aku diperintahkan Tuhan untuk membangun
membangun rumah Tuhan. Barang siapa umatnya, pulanglah ke Yerusalem. Nah, salah satunya adalah imam Israel yaitu Ezra dan orang-orang Israel lainnya. Nah, kitab ini berlatar belakang waktu setelah negeri Babel runtuh. Babel runtuh dikuasai Persia. Kitab ini menceritakan tentang orang-orang buangan yang pulang ke Babel dan Yerusalem setelah diizinkan Raja Koresh Agung dari Persia, serta usaha mereka dalam membangun kembali Bait Suci. Setelah itu rombongan orang-orang buangan gelombang kedua dipimpin oleh imam dan ahli Taurat. Jadi gelombang pertama adalah orang-orang yang diizinkan Tuhan kembali, dan kemudian gelombang kedua yaitu Ezra dan para ahli Taurat pulang kembali ke Yerusalem. Ketika dia pulang, itu pada zaman Raja Artasasta I dari Persia. Di Yerusalem, Ezra memulihkan kerohanian dan moralitas umat Israel dengan mengajarkan kembali hukum Taurat. Di Ezra 7, Ezra ini tercatat, dia berangkat pulang dari Babel, ia seorang ahli kitab, mahir dalam kitab Taurat Musa, Raja memberikan kepada dia segala yang diinginkan, oleh karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di Bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia mulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Jadi bayangkan saudara, tanggal 1 bulan pertama dia berjalan pulang. Tanggal 1 bulan kelima tiba di Yerusalem. Ya kurang lebih 5 bulan dia perjalanan pulang. Dikatakan juga di sini karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Kalau bukan karena tangan murah Tuhan, ya bisa saja 40 tahun di perjalanan sama seperti bangsa Israel ada di padang gurun. Tapi dia hanya 5 bulan dan tiba dengan selamat. Karena pada waktu itu belum ada kendaraan, belum ada mobil, saudaraku. Paling ada unta saja. Ayat 10, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian latar belakang dari kitab Ezra ini, saudara. Ini adalah Ezra yang ada di gelombang kedua berjalan pulang dari Babel ke Yerusalem. Namun kalau kita lihat dari Ezra 1 hingga Ezra 10, yaitu kisah ini tentang kepulangan orang-orang buangan dan pembangunan bait suci, dan golongan kedua kepulangan rombongan Ezra dan peneguhan kembali hukum Taurat. Di Ezra 1, Kores mengizinkan orang buangan pulang. Lalu dicatat daftar-daftar orang kembali pembuangan. Nah, di pasal yang ketiga, bagaimana mereka membangun bait suci Tuhan dan meletakkan dasar bait suci. Pada waktu bait suci diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan, membawa nafiri, orang-orang Lewi, Bani Asaf, dan membawa ceracap. Di Ezra 3, berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan dan nyanyian syukur, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Nah, banyak di antara para imam, orang Lewi, kepala kaum keluarga, orang tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring. Karena ketika peletakan dasar rumah itu dilakukan depan mata mereka, banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Pada momen ini orang tidak dapat membedakan mana bunyi sorak kegirangan, mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak dengan suara nyaring sehingga bunyinya kedengaran. Saudara, di sini mereka belajar mengucap syukur. Dulu mereka, waktu mereka hidup di zaman bait suci itu masih ada, pujian penyembahan ada di sana. Masih banyak orang-orang yang tidak menjaga ketetapan Tuhan. Dan kemudian ketika kembali mereka dari Babel kembali ke Yerusalem, mereka sangat terharu bagaimana peletakan dasar bait suci. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini apapun keadaanmu, kalau engkau sedang jatuh di dalam dosa, pulanglah. Tempat yang terbaik itu ada di dalam rumah. Hari ini kalau engkau merasa engkau tidak setia dengan Tuhan, kau mungkin telah memulai dengan roh tetapi mengakhiri dengan hari ini pulang. Kehadiranmu itu seperti tangan Bapa yang selalu membuka tangannya untuk meletakkan kembali dasar bait suci Tuhan, memulihkan kembali hubungan dengan Tuhan. Itu merupakan peristiwa yang mengharukan dan luar biasa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apapun keadaanmu hari ini, pulanglah kembali, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Di Ezra yang keempat, pada waktu mereka membangun Yerusalem, terhambat oleh orang-orang yang melawan mereka. Jadi
pada zaman Raja Kores, kemudian ada Raja Ahasiweros, ada Raja Artasasta. Ada orang-orang yang mengintimidasi mereka sehingga pembangunan tidak berjalan lancar. Baru kemudian pembangunan dimulai lagi dengan izin Raja Darius. Pada pasal yang ke-6 pekerjaan selesai, pentahbisan rumah Allah dan hari raya Paskah yang pertama, mereka rayakan kembali di Yerusalem. Kepulangan rombongan Esra untuk peneguhan kembali hukum Taurat, Esra sebagai imam diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian ada persiapan perjalanan mereka, tiba di Yerusalem yaitu 5 bulan tadi. Esra mengakui dosa orang-orang Israel dalam doa dan kemudian dia menentang perkawinan campur yang mendukakan hati Tuhan. Singkat cerita, Esra membawa pembaharuan moral dan iman di tengah-tengah bangsa Israel. Di dalam Esra yang keempat, seperti yang kita katakan tadi, bahwa mereka sementara membangun, ada banyak halangan-halangan. Kemudian ketika lawan orang Yehuda Benyamin mendengar orang-orang yang pandai pemohon itu sudah membait bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel, biarkan kami turut membangun bersama. Tapi mereka dihalang dan dikatakan Zerubabel dan para kepala, bukan urusanmu untuk membangun. Jadi lawan dari orang Yehuda, lawan dari orang Benyamin, mereka pengen turut membangun, tapi ditolak karena yang diberikan tugas untuk membangun ya orang Israel sendiri. Akibatnya penduduk negeri itu yang tidak suka dengan penolakan itu melemahkan semangat orang Yehuda dan mereka membuat orang Israel itu takut membangun. Nah, ayat yang kelima, selama zaman Kores, Raja Negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang Yehuda itu dan menggagalkan rencana mereka. Jadi dari zaman Raja Kores, ada Ahasiweros, ada Artasasta. Kemudian ada Darius. Dari zaman Kores hingga zaman Darius, saudara, 4 raja ini dari negeri Persia, intimidasi itu menyerang mereka sehingga mereka mengalami hambatan untuk terus membangun. Saudara, di saat engkau berusaha kembali ke jalan yang benar, di saat engkau berusaha kembali membangun mesbah hubunganmu dengan Tuhan, ada aja pribadi pihak-pihak yang tidak akan semangat. Karena mereka suka mengintimidasi, mereka suka menghalangi orang-orang yang mau turut serta dengan pekerjaan Tuhan. Pasti akan banyak halangan. Kenapa ketika kita saat ini mau setia melayani, justru lebih banyak tantangan daripada waktu kita belum setia melayani. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada zaman pemerintahan Ahasiweros, bayangkan intimidasi ini. Permulaan pemerintahannya mereka menulis surat tuduhan terhadap orang yang telah menetap di Yehuda dan Yerusalem. Di zaman Artasasta ditulis juga surat oleh Bislam, Mitredat, Tabel, segala rekan-rekannya yang kepada Raja Artasasta, Raja Negeri Persia itu. Naskah itu ditulis dalam surat bahasa Aram. Nah, saudara, intimidasi, serangan, orang-orang yang ingin menjatuhkan, itu juga terjadi di sekitar kita. Keadaan tidak selalu mendukung. Namun, sunergeo, Allah turut bekerja. Bayangkan saudara, dari Raja Kores, Ahasiweros, Artasasta, itu ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, raja-raja Persia ini kalau saudara ingat kembali, ada kitab-kitab juga yang ditulis. Masih ingat Ratu Esther? Apakah saudara ingat Ratu Esther itu menikah dengan raja siapa? Ahasiweros, saudara. Jadi kitab Esra ini menerangkan tentang ada 4 raja yang pada waktu itu. Raja Kores, Raja Ahasiweros, Raja Artasasta. Di pemerintahan Raja Ahasiweros, dia menikah dengan Ratu Wasti. Ratu Wasti tidak berkenan di mata dia mengambil ratu yang baru. Dan ratu ini diambil dari keturunan orang Israel, namanya Ratu Esther. Di kitab ini tidak ada satupun tulisan bertuliskan Tuhan, kata Tuhan. Tapi di kitab Esther ini menuliskan tentang bagaimana bangsa Israel ini, di bangsa Yehuda ini dipelihara oleh Tuhan di zaman pemerintahan Raja Ahasiweros. Dan Raja Ahasiweros dikenal sebagai raja yang kemudian memberikan perkenanan kepada Ratu Esther. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah turut bekerja, melindungi umatnya di tengah-tengah pembuangan. Bahkan ketika bangsa Yehuda pada waktu Ratu Esther itu mau
mau dibinasakan, musuh-musuh mereka justru dibinasakan oleh Raja Ahasiweros. Jadi saudara, kalau kita akan baca di the next kitab-kitab, ada Nehemia, ada Esther. Nah, saudara yang diberkati, itu adalah zaman-zaman yang saling berdekatan satu dengan yang lain. Dan kisah-kisah mereka dicatat di dalam Alkitab bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan mereka. Di sini juga di dalam Esra 5, Nabi Hagai dan Sakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Nabi Hagai dan Nabi Sakaria ada kitabnya juga sendiri, kitab Nabi kecil, Nabi Hagai. Sudah saatnya engkau saat ini membangun rumah Tuhan, tapi engkau tidak memapaninya dengan baik. Saudara, Nabi Sakaria juga orang-orang hebat yang bernubuat pada zaman itu untuk mendorong bangsa Israel untuk tetap kuat, tetap setia. Saudaraku, di tengah-tengah niat untuk membangun bait suci, ada intimidasi. Tetapi ada hamba-hamba Tuhan yang diutus bagi bangsa Yahudi. Itu ada Nabi Hagai, Nabi Sakaria. Saudara, pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Saudara boleh baca dari kitab Hagai, kitab Sakaria. Sakaria yang paling terkenal, Sakaria 4 ayat 6. Saudara, di depan Zerubabel engkau akan menjadi tanah yang rata. Saudara, bagaimana pertolongan Tuhan, penguatan-penguatan iman ada bagi bangsa Yahudi. Kemudian mereka membangun bait suci dengan pertolongan Tuhan. Dan setelah Raja Artasasta, saudara, Tuhan membangkitkan seorang bernama Darius. Nah, ketika bangsa Yahudi ini terus membela diri, mereka katakan, coba selidiki. Adakan penyelidikan di perbendaharaan di Babel. Ada naskah-naskah disimpan bahwa ketika kami membangun ini atas seizin dari Raja Kores. Maka atas perintah Raja Darius diperintahkan penyelidikan. Di Ahmeta, benteng yang di Provinsi Media, didapatlah sebuah gulungan kitab yang isinya piagam. Piagam yang menuliskan perintah Raja Kores, bagaimana dikeluarkan perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Jadi ketika segala penghalang-penghalang lawan dari orang Yehuda dan orang Benyamin ini menghalangi mereka di zaman Raja Ahasiweros, di zaman Raja Artasasta, di zaman Raja Darius, ada pertolongan Tuhan ketika Darius memerintahkan selidiki piagam-piagam itu. Dan ternyata memang benar tercatat ada perintah. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Maka diperintahkannya Raja Darius kepada Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Syetar Bosnai dan segala rekan-rekanmu, para penggawa daerah, biarkanlah pekerjaan membangun. Dikatakan, jauhkan dirimu dari sana. Biarkan pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulahkannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Siapakah Raja Darius? Raja Persia, Raja Media Persia. Dia hidup pada zaman apa? Ada satu hamba Tuhan, Nabi, yang ada di sana, yaitu Daniel. Ingat saudara, jadi kesinambungan dari kitab-kitab ini mencatat ada orang-orang hebat, ada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan, sekalipun dalam pembuangan. Bahkan Raja Darius ini memerintahkan, lanjutkan pekerjaan membangun. Saudaraku, saya akan tutup dengan ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Pastikan bahwa kita itu berbalik kepada Tuhan,
Pastikan kita ada di dalam rancangan Tuhan. Pastikan bahwa hidupku tersembelih untuk Tuhan, untuk melakukan kehendak Dia. Saudaraku, ingat, dalam segala keadaan, nubuatan Tuhan terjadi, memelihara kita jauh sebelum kita jatuh, jauh sebelum kita bangkit, jauh sebelum kita ada di posisi saat ini, sudah dinubuatkan bahwa engkau pasti ditolong Tuhan. Amin. Hari ini, kuatkan hatimu, tegakkan kepalamu, jangan sampai engkau terpelecok, tapi bangkitlah. Rancangan Tuhan ada di dalam kehidupan engkau. Hanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Rancangan Tuhan, damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk rancangan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Allah turut bekerja, Allah turut bekerja, Allah turut bekerja. Sunergeo, ketika kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, maka rancangan Tuhan ada pada kami. Kami berdoa Tuhan, untuk kekasih-kekasih Tuhan yang hari ini sedang beribadah, Engkau memulihkan keadaan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk kakak kami, kakak Ivo yang segala usaha pekerjaannya kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk anaknya Regina di dalam studinya, Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau menyiapkan yang terbaik. Juga untuk Geo Tuhan dalam persiapan untuk masuk TNI, Engkau bukakan pintu kesempatan, Engkau bukakan jalan. Dan kami berdoa Tuhan untuk saudaraku, saudara Rio, yang sedang menuju pada pengenalan akan Tuhan. Adik Buas Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, mereka sudah hidup jauh lebih luar biasa lagi dalam sukacita daripada Tuhan. Kami percaya ketika mereka kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan meletakkan dasar bait suci kembali di hadapan mereka, sehingga mereka kembali Tuhan merasakan bagaimana pemulihan terjadi, dasar-dasar sendi-sendi kehidupan mereka diberkati, dipulihkan. Aku juga berdoa untuk Rahel di dalam pemulihan pasca operasinya. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, dan damai sejahtera daripada Tuhan mengalir atas kehidupannya di dalam nama Yesus. Kami juga mau terima berkat Tuhan pada hari ini. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Kiki Rogahang yang dengan setia melayani Tuhan, ada hasrat di dalam hidupnya, buat dia terus bertumbuh dengan iman, sehingga apa yang dihasratkannya Tuhan itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Hasratnya untuk Minahasa Tenggara dipulihkan, diberkati Tuhan, sehingga dia ada ketenangan untuk bekerja di dalam ladangnya Tuhan. Dan semua setiap kami yang pagi hari ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena kami mengasihi Engkau, maka hidup kami ada dalam rancangan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pasti kami bangkit dan ada orang-orang yang akan ditolong, yang akan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Doa kami Bapa yang kami bawa dalam nama Yesus, Putra Tunggal yang kudus. Haleluya. Amin. Salam, selamat beraktivitas. God bless you. Amin.